Oke guys, kali ini gue mau bahas Galaxy A yang baru banget launching. Namanya Samsung Galaxy A53 5G. Let's go. Oke, ini dia HP-nya guys, Samsung Galaxy A53 5G. HP ini baru banget launching dan bakalan jadi penerus dari Galaxy A52 yang tahun lalu kita review. Untuk HP-nya sendiri, setelah coba sana sini, bisa gue bilang ada beberapa hal yang seru, tapi ada beberapa hal juga yang buat kaget sampai ke level yang membingungkan. Terutama masalah prosesor, harga, dan juga paket penjualannya yang bakalan gue bahas di video kali ini. Tapi pas pertama kali pegang, secara tampilan bisa gue bilang Galaxy A53 ini kelihatan cantik banget guys. Bahkan bisa gue bilang ini sedikit lebih cantik dibandingkan dengan Galaxy A52 dan juga A52s. Kebetulan kemarin gue nyobain yang warna Awesome Peach dan gue bener-bener suka dengan warna ini karena tampilannya itu kelihatan cantik, unik, dan frame-nya juga kelihatan lebih mewah karena warna orange-nya ini kelihatan kayak frame berwarna gold. Desain kameranya juga kelihatan lebih asik karena kelihatan lebih menyatu dengan back cover-nya. Beda sama yang dulu-dulu yang rasanya itu kayak tempelan gitu guys. Terus ini finishingnya juga lebih anti dengan sidik jari guys. Jadi selama dipakai kemarin HP ini emang selalu kelihatan bersih walaupun udah gue remes berkali-kali. Tapi sebenarnya yang seru itu ternyata ukurannya sedikit lebih tipis guys. Padahal baterainya ini udah diperbesar loh jadi 5000 mAh dan juga udah support 5G kayak Galaxy A52s. Tapi ada efek sampingnya juga guys. Efek samping dari bodi tipis ini dia akhirnya jadi nggak punya headphone jack dan SIM tray-nya diganti ke hybrid. Bagi gue itu trade yang bagus soalnya selama 3 tahun belakangan gue nggak pernah pakai jack audio, nggak pernah pakai dual SIM, apalagi SD card. Tapi bagi yang pakai itu justru jadi hal yang buruk. Jadi efeknya agak beda-beda memang. Tapi untungnya fitur-fitur pentingnya masih ada semua guys. Di sini masih ada dual speaker, ada OIS, ada juga anti air IP67 dan juga sekarang udah punya 5G. Bisa gue bilang selama 4 fitur itu masih ada, HP ini bakalan tetap jadi terasa menarik. Soalnya sampai sekarang belum ada mid-range brand lain yang bisa ngegabungin 4 fitur itu di dalam satu HP. Jadi ya, dari segi fitur ini masih kelihatan menarik kalau dibandingkan dengan mid-range yang lain. Terus bagian layarnya juga dibuat lebih oke kalau dibandingkan dengan Galaxy A52. Soalnya yang ini sekarang jadi lebih smooth. Kalau di Galaxy A52 kan layarnya cuma 90Hz doang. Kalau yang ini sekarang refresh rate-nya udah ditambah guys, jadi 120Hz. Biar sama kayak Galaxy A52s dan flagship Samsung yang lain. Dan itu bakalan ngebuat layarnya jadi lebih mantap lagi. Karena dari awal dia udah punya warna-warna yang cakep, fitur-fitur yang keren, dan perlindungannya juga udah oke. Ini udah Corning Gorilla Glass 5 guys. Terus hal menarik yang ketiga ada dari kameranya guys. Sebenarnya kalau dari spek dia masih mirip ya dengan Galaxy A52 dan juga A52s, tapi ada improvement di AI dan juga image processingnya, terutama dari fitur night mode-nya guys. Dan itu penting soalnya di Galaxy A52s yang kemarin menurut gua night mode-nya itu belum sebersih dari brand-brand lain. Kalau dari speknya sendiri, HP ini udah pakai 64 megapiksel quad kamera dengan kamera ultrawide yang resolusinya udah mantap guys di 12 megapiksel. Plus di sini juga ada dua anak bawang yaitu 5 megapiksel lensa makro dan 5 megapiksel depth sensor. Perekaman videonya sendiri bisa sampai 4K 30 fps dan kamera 64 megapikselnya ini udah support dengan OIS. Jadi harusnya videonya bakal lebih stabil atau dipakai foto-foto juga kameranya lebih stabil. Dan dari segi software sendiri, fitur bokeh dan night mode-nya sekarang diperkuat lagi guys menggunakan AI. Dan punya Snapchat filter in-app yang nggak tahu gua gunanya buat apa. Mungkin ini dijadiin modus untuk deketin ukuti-ukuti cantik kali ya. Dan ini beberapa hasil foto yang kemarin gua ambil guys. Sebenarnya softwarenya ini belum final banget. Tapi ternyata kemarin lumayan nih gua dapat beberapa foto dan video yang terhitung bagus. Hal seru yang keempat ada dari software update-nya guys. Pas keluar dari box, HP ini udah pakai One UI 4.1 dan itu versi yang mirip dengan flagship Samsung yaitu Galaxy S22 series. Dan sama kayak Galaxy S22 series, HP ini juga ternyata dapat software update yang panjang guys. Dia dapat software update sampai 4 generasi Android dan juga dapat 5 tahun security update. Itu gila banget. Bagi gue pribadi itu kabar baik guys. Soalnya kan banyak tuh user-user Samsung yang pakai HP-nya untuk pemakaian jangka panjang. Nah, dengan update software kayak gini, minimal sampai 4 tahun ke depan, HP ini masih bisa nyicip fitur-fitur barunya Android. Untuk jangka panjang, HP ini juga dikasih virtual RAM sampai 6GB. Mungkin untuk sekarang ini nggak butuh-butuh amat sih, tapi untuk jangka panjang, ini mungkin bakal berguna guys, karena makin kesini, aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai bakalan makin berat. Tapi satu hal yang beneran buat penasaran dan buat orang bingung itu ada dari prosesornya guys. Sebenarnya kalau dari RAM dan storage ini masih sama dengan Galaxy A52 karena dia sama-sama pakai RAM 8GB, storage-nya sama-sama 128 dan juga ada 256GB, tapi prosesornya diganti dari Snapdragon 720G ke Exynos 1280.
Ini prosesor yang relatif baru guys, karena baru banget keluar, tapi secara teknologi ini sangat-sangat menarik. Selain udah support 5G, dia juga punya kemampuan grafis yang lebih kuat dari Galaxy A52. Dan yang paling gokil, manufacturing prosesnya udah 5 nanometer. Gua salut banget sih, mereka berani bawa teknologi 5 nanometer ke mid-range. Soalnya tahun lalu itu cuma ada di flagship-flagship kelas atas, kayak Galaxy S21, S21 FE, dan juga Fold 3 series. Oh ya, kemarin juga udah ada yang review kalau performa gaming Galaxy A53 ini nggak sekenceng Galaxy A52s, dan sepertinya itu bener guys. Soalnya gue denger-denger HP ini softwarenya belum final, jadi kalau dites gaming dan juga benchmark sekarang, hasilnya itu pasti nggak ngangkat. Gue sendiri masih nunggu unit pre-order A53 gue guys, dan gue pengen tahu sih performa sehari-hari dan gamingnya seperti apa. Gue sih berharap nanti pas dia datang atau pas gue review, itu softwarenya udah mateng ya, karena gue penasaran banget sih kira-kira di potensi maksimalnya HP ini kalau dipakai untuk nge-game dan keseharian itu seperti apa. Tapi kalau kalian buru-buru dan nggak mau nunggu si Exynos ini maksimal, atau kalian nggak yakin performa gamingnya bakalan bagus, saran gue sih ambil A52s aja guys. Soalnya itu pilihan yang paling masuk akal sih, soalnya untuk sekarang dia udah optimal dan udah enak untuk main game. Sebenarnya HP ini nggak cocok-cocok amat sih untuk di battle dengan Galaxy A52s, karena A53 itu kan sebenarnya lebih penerus dari A52, bukan A52s. Tapi karena harganya 5,99 juta dan nggak dapat chargeran, jadi ya wajar aja sih HP ini bakalan kena compare dengan Galaxy A52s, soalnya harga mereka itu mirip banget. Dan kalau lihat dari bundling pre-ordernya sih, bisa gue bilang kesimpulannya bisa jadi dua guys. Kalau bagi gue pribadi itu sangat menggiurkan, bahkan gue udah pre-order satu, karena menurut gue Galaxy Buds Live dan juga Samsung Care Plus itu ngebuat harga dari Samsung Galaxy A53 ini lebih murah dari Galaxy A52s. Apalagi gue player Mobile Legends kan, gue main Mobile Legends minimal sejam sehari, jadi ada crate MLBB yang 3 juta itu menurut gue bakalan penting banget dan berpengaruh juga. Tapi kalau kalian gak cocok sama benefitnya dan ngerasa harganya kemahalan, ya udah guys, gak usah pikir panjang. Gas aja Galaxy A52s mumpung stoknya masih ada. Lumayan banget kan harganya lebih murah dan kita juga dapat chargeran di boxnya. Tapi ya itu masih kesimpulan hands-on 1 jam sih guys, dan juga cuma analisa dari paket pre-ordernya doang. Untuk lebih pastinya mungkin kita bahas di video full reviewnya setelah pemakaian 1 minggu aja. Kenapa gue bilang 1 minggu? Alasannya karena gue ngerasa HP ini masih butuh waktu untuk softwarenya guys. Dan apalagi kan HP ini kan sebenarnya itu baru beberapa hari doang bisa kami coba, jadi agak kecepatan sih kalau mengejat HP ini sekarang. Mudah-mudahan nanti pas HP-nya datang dan selama proses review HP-nya dapat software update biar performanya makin jos. Nanti dari situ baru deh kita bisa ambil kesimpulan yang benar-benar matang dan dia harusnya nggak bisa ngelak lagi. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gue tentang hands-on Samsung Galaxy A53. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrolin A53 lagi di video review gue berikutnya. Makasih udah nonton guys. Ciao.